Dajjal memang dipercaya bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Bahkan, orang Yahudi Israel percaya bahwa Mesias mereka ini kelak akan membangkitkan orang-orang Yahudi yang dimakamkan di kota Yerusalem. Dajjal memang mereka anggap sebagai Mesias yang akan membawa kejayaan bagi umat Yahudi di akhir zaman. Namun menurut Islam, Dajjal merupakan makhluk ciptaan Allah yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Makhluk bermata satu ini kelak menjadi ujian keimanan terbesar bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Dajjal akan memperdaya manusia dengan fitnah-fitnah yang menjerumuskan serta mengikat keimanan seseorang kepada Allah. Makhluk ini juga dapat menunjukkan tipu daya yang membuat manusia terkagum-kagum dan mempercayainya serta menjadi pengikutnya. Umat muslim percaya bahwa salah satu tanda kiamat adalah datangnya Dajjal yang membawa fitnah besar bagi orang Islam. Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan ini memiliki sejumlah kelebihan yang bisa membawa manusia menuju kesesatan. Salah satunya adalah kemampuan menghidupkan orang mati. Nah, berikut adalah 4 hal yang perlu diingat agar umat muslim bisa selamat dari fitnah Dajjal yang satu ini. Hal yang pertama, yaitu tidak ada satupun yang bisa memberi nyawa kecuali Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang bisa menghidupkan sesuatu yang mati, termasuk membangkitkan kembali orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah Al-Haq, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 6-7. Jadi, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang memiliki kemampuan ini, kecuali mereka yang Allah jadikan perantara untuk menghidupkan orang mati dengan izinnya seperti Nabi Isa, alaihi salam. Hal yang kedua, yaitu Dajjal akan mendatangi umat manusia dan mengaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan. Dajjal juga memaksa mereka untuk menjadi pengikutnya. Guna mensukseskan dakwahnya, Dajjal lantas membuktikan kepada masyarakat dengan berbagai kesaktiannya bahwa dirinya Tuhan. Di antaranya, dia mengaku bisa membangkitkan orang mati dari dalam kubur. Namun, kesaktiannya ini sebenarnya hanyalah tipuan dan sihir Dajjal belaka. Selain itu, kesaktian dan kemampuan Dajjal ini sebenarnya berkat kerja sama dengan setan. Karena, setan dan Dajjal ini memiliki satu misi yang sama. Cara Dajjal menghidupkan orang mati juga cukup aneh. Nabi Muhammad pernah bersabda, di antara fitnah Dajjal, dia menawarkan kepada seorang lelaki Arab Badui. Renungkan, sekiranya aku bisa membangkitkan ayah ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Laki-laki Arab tersebut lantas menjawab, ya. Kemudian, muncullah 2 setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Keduanya berpesan, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Artinya, pemahaman bahwa Dajjal akan menghidupkan semua orang yang telah dikubur kemudian mendakwahi mereka dan mengajak mereka untuk menjadi pengikutnya, ini adalah pemahaman yang salah. Berdasarkan penjelasan di atas bisa diketahui, bahwa Dajjal itu sebenarnya tidak mampu membangkitkan orang yang telah dikubur. Hal yang ketiga, yaitu Dajjal mampu menghidupkan orang yang telah dia habisi dengan izin Allah. Perlu dicatat, kemampuan Dajjal menghidupkan orang mati ini bersifat terbatas. Dalam arti, hanya terjadi dalam satu kasus saja. Nabi Muhammad pernah bersabda, Dajjal datang dan diharamkan masuk jalan Madinah. Lalu, ia singgah di lokasi yang tak ada tetumbuhan dekat Madinah. Kemudian, ada seseorang yang mendatanginya dan ia adalah di antara manusia terbaik. Orang itu berkata, saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Dajjal berkata, apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lantas aku menghidupkannya, apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini? Mereka menjawab, tidak. Dajjal pun membunuh orang ini kemudian menghidupkannya. Orang tersebut lalu berkata, demi Allah, pada hari ini aku semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Lantas, Dajjal ingin membunuh orang itu lagi namun ia tak mampu membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain terdapat keterangan tambahan. Lalu Dajjal memerintahkan agar orang itu digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu, Dajjal berjalan di antara 2 potongan tubuh itu lalu berkata, berdirilah. Tubuh itu pun berdiri utuh. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apa kau beriman padaku? Ia menjawab, aku semakin yakin tentang siapa kamu. Setelah itu orang itu berkata, wahai manusia sekalian, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan, bahwa kemampuan Dajjal untuk menghidupkan orang mati adalah sangat terbatas. Itu pun juga atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal keempat yang perlu diketahui adalah, andai semua orang yang telah dikuburkan itu dibangkitkan Dajjal, tentu mereka justru akan menjadi musuh-musuh Dajjal dan beriman kepada Allah. Karena, ketika mereka meninggal dan memasuki alam barzah, mereka bercita-cita bisa hidup kembali untuk memperbaiki imannya dan memperbanyak amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak." Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Wallahu a'lamu bishawab.